Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PSG akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis perkembangan bisnis perusahaan yang menerapkan konsep B2B dan B2C. Sebelum masuk ke hasil kerja kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu, yaitu yang pertama, Ilham Hamid Ma'arif, yang kedua, Muhammad Sahirul Cipta Alim, yang ketiga, Tegar Abdillah, dan terakhir saya sendiri, Doni Darmawan. Baik, yang pertama, kita mulai saja perusahaan B2B atau business to business. B2B atau business to business merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh suatu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya. Bukan kepada konsumen, tapi sebagai contoh, jika Anda menjalankan bisnis yang menjual bahan pakaian dan Anda melakukan penjualan kepada store-store atau bisnis fashion yang ada. Inilah yang disebut dengan B2B, business to business, karena bisnis atau jasa Anda diperuntukkan untuk perusahaan lain, bukan langsung kepada perorangan atau grup. Contoh lainnya adalah logistik. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan konsep B2B adalah PT Repex Wahana. PT Repex Wahana merupakan holding company yang menaungi beberapa anak perusahaan atau strategic business unit. Sebagai one-stop logistic provider, PT Repex Wahana senantiasa menawarkan pelayanan yang berkesinambungan yang merupakan jawaban atas kebutuhan pelanggan dewasa ini. Untuk mencapai hal tersebut, PT Repex Wahana melakukan rebranding dengan tujuan menyatukan misi serta menyamaratakan kualitas pelayanan yang seragam dari seluruh strategic business unit. PT Repex Wahana, salah satu perusahaan jasa pengiriman kargo ternama di negara Indonesia, juga sukses menggarap segmen B2B. Saat ini, 90% pelanggannya adalah perusahaan, sedangkan 10%-nya individu atau retail. Kunci sukses perusahaan ini dalam menggarap pasar B2B adalah fokus pada excellent product, memberikan excellent service, dan continuous improvement. Kegiatan inbound dan outbound ini harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kegagalan dalam pengiriman dokumen dan paket. Aktivitas pengiriman atas dokumen dan paket tersebut harus dalam kondisi yang aman, tepat waktu sampai ke tempat tujuan, karena sesuai dengan visi dan misi dari RPX APA. Perkembangan bisnis PT RPX. Yang pertama adalah sejarah berdiri. Sejarah RPX berawal dari didirikannya PT Republik Express oleh Dr. Edi Yusuf pertama kali pada 13 April 1982 yang bekerja sama dengan Principal Citylink untuk menangani pengiriman barang ke sekitar negara Asia Tenggara. Selanjutnya perubahan nama perusahaan. Pada tahun 9 Agustus 1984, perusahaan ini berubah nama menjadi PT Repex Perdana Internasional atau RPX Internasional dengan Bapak Harsa E. Yusuf selaku Direktur Utama. Di tahun 1985, PT Repex Perdana Internasional melakukan pergantian prinsipal dengan Delco Internasional, di mana kemudian prinsipal ini dibeli oleh Federal Express Corporation. FedEx adalah perusahaan internasional yang melayani barang dan jasa berbasis di Amerika Serikat. Selanjutnya, peleburan perusahaan. Tidak berhenti sampai di situ. RPX terus mengembangkan layanannya di bidang logistik dengan mendirikan bisnis unit yang bergerak di bidang jasa kepabeanan, yaitu PT Sena Satwika atau RPX Clearance, penyedia jasa tracking, PT Pelangi Semesta atau RPX Freight, jasa pengiriman domestik atau PT Antareja Prima Antaran atau RPX Domestik, jasa forwarding atau jasa forwarding, PT Sena Trans Utama atau RPX Forwarding, jasa pergudangan, PT Wahana Dirgantara atau RPX Warehouse, airlines, PT Republik Express atau RPX Airlines, dan di bidang manajemen properti, PT Sentra Banuadi atau RPX Property Management. Pada tahun 2001, semua bisnis unit tersebut berada pada naungan holding company PT Repex Wahana atau RPX One Stop Logistic.
Pada tahun 2014, unit bisnis tersebut dilebur menjadi 4 unit bisnis, yaitu Express, Logistik, Agensi, dan Service. Selanjutnya, layanan yang disediakan. Terdapat banyak kegiatan pelayanan yang ditawarkan oleh RPX Group. Berikut beberapa produk layanan yang ada di RPX Group sekaligus menjadi kegiatan umum perusahaan. Yang pertama ada Express. RPX Express merupakan partner masyarakat dalam hal pengiriman paket baik di internasional maupun domestik. Mengusung tema One Stop Logistik, layanan Express berperan sebagai solusi dari sebuah rantai bisnis logistik bagi end user. Yang kedua ada International Express. Performa RPX Express dalam layanan mencakup pelayanan pengiriman mencakup antar negara. Dalam pelayanan International Express, terdapat beberapa produk yang ditawarkan oleh RPX Group. Beberapa di antaranya adalah FedEx, International First atau FIF, yaitu produk yang menyediakan layanan pengiriman door-to-door lengkap. Selanjutnya yaitu B2C, Business to Customer. Business to Customer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sebagai contohnya, Anda memiliki bisnis makanan, lalu ketika Anda menjual makanan kepada konsumen perorangan, berarti bisnis Anda B2C. Untuk contoh lainnya yaitu Blibli.com. Blibli merupakan produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan Jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Blibli bekerja sama dengan penyedia jasa teknologi, mitra logistik, perbankan, serta mitra dagang dengan standar tertentu untuk menciptakan sistem back-end yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna Blibli. Setelah 4 tahun berdiri, Blibli.com mengalami peningkatan partner, merchant, perbankan, dan logistik maupun animo pengunjung. Kini, Blibli.com mendapat lebih dari 1 juta kunjungan per hari, di mana lebih dari 55% merupakan returning visitor. Pelanggan setianya tidak hanya datang dari Pulau Jawa, tapi sudah merambah ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Oke, untuk perkembangan bisnis Blibli.com ini sendiri, sejak diluncurkan pada tahun 2011, inovasi produk dan peningkatan kualitas layanan yang dilakukan oleh perusahaan e-commerce ini, mulai dari penambahan gudang, penyimpanan di kota-kota besar, sistem pembayaran yang aman, kualitas layanan pelanggan selama 24 jam, hingga peleburan bisnis online dan offline. Pada semester pertama pada tahun 2015, Blibli.com menyediakan 11 kategori yang menawarkan lebih dari 350.000 produk dari 6.000 merek, bermitra dengan lebih dari 2.500 merchant partner, dan 15 bank. Pada tahun 2019, bisnis Blibli.com ini sendiri secara year on year atau YOY mencatatkan peningkatan yang tercermin pada performa ke-16 kategori. Di Blibli Mart, kategori kebutuhan sehari-hari, merchant partnernya tumbuh hingga 250%, serta pemesanannya meroket hingga 400% di semester 1 pada tahun 2019. Agar terlihat lebih dinamis, pada pertengahan tahun 2015, Blibli.com melakukan rebranding melalui penggantian logo dan mengubah slogan dari Anytime, Anywhere Shopping menjadi Big Choice, Big Deals. Logo dan slogan baru ini menunjukkan komitmen Blibli.com menawarkan banyak produk, tawaran menarik, dan layanan terbaik untuk memberikan pengalaman berbelanja yang memuaskan. Kini, Blibli.com sebagai mall online terbesar dan terpercaya, Blibli menawarkan berbagai pilihan produk berkualitas yang disediakan oleh lebih dari 100.000 mitra usaha. Mulai dari kebutuhan primer, produk elektronik termasuk gadget, kebutuhan sehari-hari, hingga produk untuk keperluan gaya hidup. Kecepatan pengiriman di Blibli didukung oleh armada BES dan 15 mitra logistik, serta memiliki 20 gudang dan 32 hub yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Saya mewakili teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.